Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel with me, Olimpiada Agustin, and can call me Della. Today, I will discuss in DNS Server Master Slave Server. Nah, di DNS Server ini kita akan membahas beberapa materi. Di sini ada 5 materi. Yang pertama ada konsep Master Slave DNS Server, konfigurasi Master DNS Server, konfigurasi Slave DNS Server, pengujian Master Slave DNS Server, dan yang terakhir adalah konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu Client. Di konsep Master Slave DNS Server ini, kita akan menunjukkan topologi yang akan kita buat. Nah, ini ya, jika teman-teman ingat pada video-video sebelumnya, kita sempat melakukan konfigurasi pada topologi yang akan kita buat. Nah, di video-video sebelumnya juga kita tuh sempat melakukan konfigurasi pada DNS server pada Debian server, yang mana Debian server ini sebagai lokal DNS server dan dia sifatnya sebagai master ataupun sifatnya sebagai DNS server yang aktif atau digunakan. Nah, jadi jika teman-teman kita telah melakukan konfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server ini, jadi kita bisa lihat pada Debian servernya. Kita bisa lihat atau ada konfigurasi yang diikat. Jadi bukan di bagian nama. Sebentar ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa saatnya kita mendefinisikan master atau type master pada Debian server ini, yang berarti Debian server ini sifatnya adalah master ataupun aktif. Jadi terdapat dua sifat. Yang pertama adalah master dan yang kedua adalah slave. Nah, pada bab kali ini kita akan membuat server Ubuntu ataupun server Debian sebagai server yang slave ataupun backup ya. Jadi kita nantinya akan membuat master ini mati, maka akan terdapat slave yang akan bersedia untuk menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Oke, mungkin saja di materi ini kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu adalah konfigurasi master DNS server. Nah, di konfigurasi master DNS server ini kita tuh akan melakukan konfigurasi lagi ya, walaupun udah ada pada video sebelum-sebelumnya, kita harus melakukan ulang karena konfigurasi pada master DNS server ini itu kan kita ingin menambahkan backup, slave, dan DNS server, jadi harus diulang. Pada konfigurasi ini, Debian server itu akan berperan sebagai master dan Ubuntu server sebagai backup atau slave. Nah, jika Debian server mati, maka Ubuntu server akan aktif dan tetap melayani permintaan DNS. Nah, untuk konfigurasi yang pertama itu kita akan konfigurasi allow transfer pada master DNS, teman-teman. Nano etc bin name Nah, pada konfigurasi zone domain itu contohnya della.com. Pastikan type master lalu tambahkan. Kita tulis buka kurung kurawal 10 3 titik kurawal. Nah, 10.10.10.3 itu adalah IP Ubuntu server backup DNS, teman-teman.
konfigurasi kedua ini kita itu ada konfigurasi reverse zone. Jika ada, yaitu adalah allow transfer terus kita cek konfigurasi bin, jalankan perintah name check on untuk update serial number zone forward itu kita harus masukin nano tc bin db dela com. Ini tuh wajib masukin serial number itu 5 sampai 6 aja. Untuk menambah NS2 atau backup DNS masih di db dela.com. Add in ns2.dela.com terus tambahkan record ns2 in a 10.10.3. Oke. Untuk mengupdate reverse zone yaitu nano etc bin db 10 masukin 3 in ptr ns2.dela.com. Kita cek name, cek zone dela.com etc bin db dela.com. In addr arpa etc bin db 10 lalu restart sistem ctl restart
bin 9. Kita lanjut ya teman-teman ke materi selanjutnya, yaitu adalah konfigurasi Slave DNS server. Nah, konfigurasi Slave DNS server yaitu setelah kita selesai melakukan konfigurasi pada master DNS server, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada Slave DNS server, yaitu Ubuntu-nya teman-teman. Pada tahap ini, Ubuntu server akan berperan sebagai DNS Slave yang berfungsi sebagai cadangan apabila master DNS server tidak aktif. Pertama, pastikan bin 9 sudah terpasang di Ubuntu server. Nah, tadi kan kita udah coba sudo apt install bin, masukkan password ya kalau diminta. Jika instalasi berhasil, maka bin 9 sudah siap digunakan. Jika muncul pesan seperti unable to resolver, biasanya hanya bug sementara. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjut yaitu cd etc bind ls, terus sudo nano nama kon kita masukin zone dela slave titik koma file kutip db dot dela titik koma master 10 titik 2 titik koma gini titik koma enter lagi. Type slave ini tuh menandakan adalah DNS slave. Terus yang master 10.10.10.2 itu IP Debian server master DNS. File tidak disimpan di etc atau bind, melainkan otomatis di var change and bind. Konfigurasi zone reverse, tambahkan juga konfigurasi receiver zone ya teman-teman. Zona 10.10.10.in/addr.arpa
titik 2. Lebih tinggi. Type slide. Type slide. File db dot 10 tutup titik koma master buka kurung 10 2 ini titik koma gini titik koma. Oke. Untuk cek konfigurasi bin-nya kita lakukan pengecekan yaitu dengan mengetikkan konfigurasi sudo name check con. Untuk verifikasi directory change bin-nya yaitu ls var change bin. Untuk restart bin sebenarnya itu adalah sudo systemctl restart bin 9. Setelah itu cek kembali ls var change bin var change bin. Nah, troubleshoot setting atau kesalahan umum. Jika file tidak muncul, periksa kembali penulisan domain, periksa IN, ADDR, ARPA. Satu huruf salah bisa fatal banget teman-teman. Terus pastikan juga IP master DNS-nya itu 10.10.10.2. Jadi harus benar. Pastikan semua kurung kurawal dan titik koma itu lengkap. Jadi kayak apaan sih titik koma kurung kurawalnya itu harus ada, itu tuh emang harus ada ya, kalau nggak bisa fatal. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu adalah pengujian master slave DNS server. Nah, pengujian master dan slave DNS server itu pada tahap 1, 2, 3. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan pengujian master dan slave DNS server menggunakan Ubuntu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Debian server 10.10.10.2 berfungsi sebagai master DNS dan Ubuntu server 10.10.10.3 berfungsi sebagai slave atau backup DNS. Ketika master mati, slave dapat menggantikan fungsinya. Nah, konfigurasi resolver pada Ubuntu yang pertama itu adalah sudo nano /etc /resolve isi konfigurasi 6 server sebagai berikut.
Oh, di situ maaf, aku tadi nyariin kursornya di belah mana teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan name servernya di bawah aja. Name server yaitu 10.10.10 2 sama name server 10.10.10.3. Yang titik 2 itu Debian server, yang titik 3 itu Ubuntu server. Nah, pengujian resolusi domain, lakukan pengujian domain yaitu nslookup dela.com. Nah, sekarang kita akan menguji file loader DNS. Kita matiin dulu. nslookup dela.com. DNS server yang aktif berubah ya guys. Jadi artinya Slav DNS berhasil mengambil alih. Untuk menguji kembali master DNS-nya, ketikkan tadi. Enter lagi. Nah, DNS server kembali menggunakan 10.10.10.2 dan master DNS aktif kembali dan mengambil alih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi terakhir teman-teman yaitu adalah konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, konfigurasi resolver atau DNS pada Ubuntu itu bersifat sementara. Artinya jika Ubuntu dimatikan atau restart, maka konfigurasi resolver yang kita buat secara manual akan kembali ke default. Resolver default pada Ubuntu itu adalah sudo nano /etc/resolve config. Maka kita bisa melihat bahwa resolver yang sudah kita konfigurasi sebelumnya bisa hilang atau kosong teman-teman. Tapi karena aku ini tuh nggak matiin, jadi ini masih ada. Kalau dimatiin itu akan menghilang. Contoh IP kaliannya ini 127.0.0.53. Nah, IP tersebut berasal dari DHCP server atau router Debian. Mengapa resolver bisa kosong? Jika DHCP server tidak mengatur DNS server, maka klien tetap mendapatkan IP address tetapi tidak mendapatkan DNS server. Solusinya itu kita konfigurasi DNS di DHCP server agar Ubuntu client selalu menggunakan DNS lokal. Jadi master DNS-nya tetap yang 10.10.10.2 dan slash DNS-nya itu 10.10.10.3. Jadi konfigurasi DHCP server atau Debian router itu adalah kita tuh masuk ke file konfigurasinya, lalu mengetikkan sudo nano /dhcp/dhcp.com. Terus kita tuh cari bagian konfigurasi domain, lalu tambahkan atau ubah menjadi option domain name dela.com. Terus option domain name servers 10.10.10.2 10.10.10.3 titik koma. Jadi nanti kalian akan menerima 2 DNS server sekaligus. Kalau udah tuh simpen ctrlx. Oke.
Nah, untuk restart DHCP server yaitu kita sudo systemctl restart isc dhcp server. Nah, jadi request ulang IP ulang di Ubuntu client, pada Ubuntu client. Disable lalu enable jaringan atau restart jaringan client. Setelah itu cek kembali network systemnya. Nah, pengujian resolusi domain kita tuh akan melakukan yang namanya dig, ada D-nya 2, dig dela.com. Nah, tampilannya seperti ini. Terus ans lookup dela.com, ns lookup dela.com. Klien langsung mendapat IP address domain, DNS lokal langsung menjawab request, tidak lagi menampilkan detail master atau slave. Artinya DNS lokal sudah berfungsi penuh. Baik, segitu aja presentasi dari aku di materi kali ini, yaitu DNS server, master, slave, server. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.